Jangan berikan kepercayaan pada Pak Anies buat pilih pendamping sendiri. Mbak sudahlah. Ikut dukung yang diputuskan PKS saja, kenapa sih? Mendukung Pak Sohibul Iman jadi cawagupnya. Alah ini. Baru saja siang tadi ditayangkan loh di Ngompol yang mengupas tentang banyaknya lingkaran penguasa masuk kekuasaan. Lah kok hari ini tambah lagi. Itu yang namanya Bang Arif, Andi Arif, mantan ketua SMID, Solidaritas Mahasiswa Independen untuk Demokrasi waktu Orde Baru dulu, temennya PRD itu, yang sekarang jadi petinggi Demokrat. Nyusul nih masuk ke pemerintahan. Dia dapat kursi empuk. Wah, mendul-mendul. Dan bagian nyetrum-nyetrum. Jadi komisaris independen di PLN. Ya memang ini bukan jabatan baru lah. Soalnya pas Pak BY jadi presiden dulu, dia itu sudah komisaris di PT Pos. Intinya ini yang Om Begawan mau ngomongin nih. 3 bulan terakhir adalah masa-masa pesta pora. Nah, gue info update hari ini, Ngompol episode malam ini, Om Begawan mau ngajak kita semua ngeliat, nonton tentang dukungan Nasdem ke Pak Anies Baswedan. Ini bukan masalah bagi-bagi kue, ini ngomongin pilkada aja lah yang asik nih. Nah akhirnya Pak Anies bisa positif maju di pilkada DKI Jakarta. Wah, ini keren ini. Presiden gagal, gubernur ini namanya harus berjuang sampai darah titik penghabisan. Nah, perjalanan politiknya lebih terang dibanding kader-kader partai. Nah, di saat banyak kandidat belum disebut, urung enek sing muncul, mau kabar tok aja. Pak Anies itu mampu memastikan nama mantan gubernur DKI ini akan bertanding lagi di Jakarta pada November mendatang. Ya, akhirnya incumbent ini. Yang belum muncul itu malah orangnya istana ini. Maupun orangnya Pak Prabowo ini belum ini. Nah, kok sampai sekarang tidak ada satupun yang ditetapkan. Apa tarik-menarik rebutan pengaruh atau gimana. Mau nunggu apa? Golkar sudah menyiapkan Pak Yusuf Hamka loh. Tinggal dipasangkan tuh, mau Kaisang atau Budi Satrio, terserah. Tinggal dipastikan. Termasuk dari PDIP juga tuh. Masih belum ada nama yang diandalkan. Siapa yang ditaruh di sana, di DKI sana. Mungkin lagi mikir-mikir. Karena memang situasi politik Indonesia, demokrasi Indonesia mau acak-acakan ini. Ajur jum-jum. Nah, padahal perolehan suara hasil pemilu kemarin itu, PDIP besar juga, lumayan lah dapat 15 kursi. Nah, situasi politik sekarang ini, kaya wong ame masuk angin no. Mengguk, gembreges, lemes lah. Orang semangat sama sekali demokrasi sekarang. Suhu tubuh adem panas, kaya wong mau demam berdarah, serba jelas. Nah, politiknya tergantung pada para penguasa, dan makin repotnya yang berada di luar kekuasaan nunggu momentum, bukan menciptakan momentum. Nah, sikap yang begini ini malah makin memperberat peluang atau menambah dukungan dari para pemilih. Nah, soalnya kan yang terlihat malah kayak reaksioner itu. Yang sebelah sana begini, sebelah begini begitu, ya begitu. Sono ngalor sini ngidul, sono nyebrang sini menepi. Partai politik jadi bingung. Kenapa sih partai politik sekarang tidak sekuat dulu gitu? Marwahnya di mana, harga dirinya di mana? Nah, justru saat lawan masih mangu-mangu, tidak yakin, ya mestinya itu kita ya harus yakin yang lawannya itu. Makanya buat di DKI ini, sikap PKS lebih duluan mendeklarasikan Pak Anies. Wah, ini PKS memang partai kader. Itu benar itu. Membuat para pendukungnya jadi optimis, serta tanpa sadar mereka mulai bergerak membangun kekuatan. Nah, kemarin itu Nasdem memastikan juga turut mengusung Pak Anies juga di Pilgub DKI. Maka ada PKS sama Nasdem. Nah, dukungan kali ini beda dengan dukungan-dukungan sebelumnya. Jadi kemarin itu waktu mantan Mendikbud itu tiba di Nasdem Tower,
Saat bersamaan itu hadir juga Ketua Umum PSI, Bro Kaisang. Untung itu nggak kepergok. Tahu wak jegagi ketemu tiba-tiba itu namanya kepergok itu bahasa Jawanya itu. Ya pasti tidaklah. Pak Paloh ngerti ini. Wis mendesain gedungnya sedemikian rupa agar tidak saling berpapasan. Yang masuk dari sana, yang keluar ke sini orang mungkin berpapasan gitu. Orang tidak boleh gabrusan buat urusan yang posisinya beda itu tidak boleh. Buat urusan ini tidak boleh. Nah, sama-sama urusan pilkada serentak, satu kepentingannya mendukung, yang satu belum jelas, nggak tahu tuh Bro Kaisang ke Nasdem tahu ngapain, nggak tahu. Apa minta didukung di Jawa Tengah, apa gimana? Kursinya sih nggak signifikan Nasdem itu di Jateng. Wong mau 3 gelintir. Padahal dibutuhkan di Jawa Tengah itu kan 24 kursi. Nah, tentang kepastian dukungan Nasdem ke Pak Anies, kayaknya hanya formalitas saja. Ya, karena gini, pas konferensi pers itu Pak Paloh tidak ikut serta. Jadi itu hanya bagian ya omong formalitas saja karena yang ngomong bukan ketua umumnya. Nah, lantas yang kedua, lagi-lagi Nasdem memasrahkan sama Pak Anies buat nyari sendiri. Wah, ini kejadian seperti Pilpres lagi nih. Ini berarti bisa ditarik kesimpulan nih, Nasdem udah nerima Pak Sohibul Iman ini, cawagup dari PKS. Lalu kemudian ada syarat lain yang agak lucu tuh. Pak Anies tidak boleh ngajak kadernya buat jadi pasangan di DKI. Loh kok aneh banget ini Nasdem ini. Bukannya banyak partai bilang ngusung kandidat, pasti pengen kadernya dari kontestan juga tuh ya. Wah, tapi kok ini menurut Ngompolus kenapa ayo? Nah, ini apa ini? Nasdem trauma. Kapok Lombok yang dulu pernah dilakukan. Jika kadernya nanti terpilih, saat kerja jadi wakil gubernur, kena kasus lagi. Iya toh. Ini makanya kader Nasdem melarang ini. Jadi pendampingnya. Kan sudah 2 menteri Nasdem tersandung kasus hukum. Ada Pak Joni G. Plate, yang mantan Menkominfo juga itu. Sama Pak SYL, Menteri Pertanian. Lah mau bagaimanapun bila kader-kader andalannya masuk pemerintahan lalu tergiur sama duit, imane ora kuat. Njuk terbongkar. Dan citra Nasdem bisa rusak. Biar. Ya bukan itu saja, saya suwe, apa ora saya entek nanti kadernya. Kalau satu persatu masuk bui karena kasus korupsi. Nah, jadi dukungan Pak Anies dan siapa yang ngancani, monggo pados piyambak, silakan cari sendiri nih, kata Nasdem itu. Sebab yang lain bisa jadi benar. Nasdem nggak mau Anies pinjam-pinjam duit dipakai kampanye lagi. Karena Pilgub DKI tahun 2017 saya kan kampanye pakai duitnya Pak Sandiaga Uno. Habisnya itu nggak salah 92 miliar. Ya pilkada sekarang memang Pak Anies bisa membiayai sendiri. Lah bar melu pilpres dilanjut melu pilgub. Orang kelenger. Duitnya entek akeh nih. Oh ya ini. Oh bagaimana jadi ingat ini. Para Sultan Andara Indonesia ini. Salah satunya ada yang dari Nasdem. Kebetulan juga sempat disebut jadi calon gubernur tuh. Ya pantas lah sekarang dilarang. Pada ingat nggak Bang Ahmad Sahroni? Nah ingat toh? Dia salah satu crazy rich yang sempat saling adu tantang ini sama Gibran waktu itu. Untuk Pilgub DKI. Nah, ternyata Gibran kelewat jadi wapres. Dan Ahmad Sahroni nek disingkat jadi Asah itu. Bang Asah ini ditahan Nasdem itu. Wes, mungkin Nasdem bilang gini, wes lah, gak usah pilgub-pilgupan. Ini bang duitmu dibuang-buang untuk urusan gak jelas, gak tentu. Mau pasir itu. Pilih buat yang pasti-pasti aja ya. Nah, akhirnya gak jadi. Nah dalam proses pencalonannya Pak Anies ini ada salah satu yang dilupakan Nasdem. Ini, apa coba ini? Dan ini kawan ingatkan ini, jangan berikan kepercayaan pada Pak Anies buat pilih pendamping sendiri. Apa Nasdem lupa itu? Dengan proses yang pernah terjadi, nyari pengganti Pak Sandiaga Uno aja, yang tahun 2019 itu mundur karena ikut pilpres. Itu butuh waktu 20 bulan. 1,5 tahun lebih. Nah, lalu pas jadi capres, dia dideklarasikan pada Oktober 2022. Dipasangkan sama Pak Caimin itu.
Nah, September 2023 atau 11 bulan kemudian dipasangkan pun ya modelnya kawin paksa. Tidak karepe dhewe. Lah kon golek jodoh kesuwen mikire. Kon golek-golek akhirnya kan dikawinke paksa tuh. Lah sekarang kok mau diulangi lagi sama Nasdem. Disuruh milih pendamping sendiri. Opo ya kelakon. Kenapa tidak berguru pada pengalaman yang sudah pernah terjadi? Mbak sudah lah. Ikut dukung yang diputuskan PKS saja, kenapa sih? Mendukung Pak Sohibul Iman jadi cawagupnya. Sebenarnya seandainya Nasdem memasangkan dengan Bang Asa, akan lebih menarik sebenarnya. Peluangnya menang lebih gede itu daripada sama Pak Iman. Pak Anies sendiri berdasarkan data survei Litbang Kompas masih menempati posisi paling atas. Elektabilitasnya juga tinggi. Nah, kenapa Bang Asa lebih tepat? Ya masih muda. Punya pengalaman jadi anggota DPR, jadi penyelenggara Formula E 2 dan 3 sampai berapa kali itu? 2-3 kali itu. Beliau juga salah satu crazy rich, kelompok orang-orang berduit. Sultan itu. Iya tuh, orang kaya itu. Tapi pesan dari Ketua Umum Nasdem bakal diindahkan. Makanya mesti resmi dapat dukungan. Pak Anies bakal kerja lebih keras. Ya supaya kembali bisa menang di Pilgub DKI, incumbent. Nah, penting dukungannya memenuhi syarat pendaftaran. Yang penting itu dukungan dari partai lah. PKS punya 18 kursi, Nasdem 11 kursi, seturah. Nyari calon wakil gubernur rasa terlalu jelimet, malah repot. Kakean syarat, jebul mak plekentis. Gak menang lah, muncullah sosok yang tidak disangka-sangka publik kok. Ya seperti Pilpres kemarin kok. Golek berbulan-bulan ke sana kemari munculnya Caimin. Ini akhirnya nanti akan seperti itu lagi. Lah gimana? Apa Pak Riza dipanggil lagi aja? Diajak ini Bang Muda di wali kota Tangsel sana. Kan wakil gubernur kemarin. Pilih jadi wakil gubernur lagi. Apa nih dikancani Marcel yang rambut keriput ya. Apa sakit Pak Riza no? Apa orang ngeluh ini kepalanya. Itulah ini pesan Bawana. Ini pilkada di Indonesia memang lucu-lucu. Ya kita ikuti aja sebagai tontonan politik masyarakat. Salam ngompol, salam Bagawan. Dadah.